Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Cantika akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Diawali dengan berita utama Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Dr. Andos Faisal Ramadhani SOS SIKMH secara resmi membuka kegiatan latihan praoperasi kepolisian dengan nama Sandi Siklop 2024. Kegiatan ini bertujuan utama untuk mempersiapkan situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua mengatakan operasi Sikat Siklop 2024 ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polda Papua dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat. Operasi ini sendiri akan berlangsung selama 30 hari, mulai dari tanggal 10 Oktober hingga 9 November 2024 dengan mengedepankan kegiatan penegakan hukum yang didukung kegiatan pencegahan Humas dan Banops guna mengungkap kejahatan curas, curanmor dan narkoba, serta memiliki tujuan yang lebih luas daripada penangkapan pelaku kejahatan. Ia juga menekankan bahwa tugas ini bukan hanya tanggung jawab institusi, melainkan juga panggilan moral Polri sebagai aparat penegak hukum. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Andos Faisal Ramadhani SOS SIKMH turut menghadiri acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Papua periode 2024 sampai 2026. Acara ini digelar di Ballroom Hotel Horizon Jayapura Minggu 6 Oktober 2024. Kegiatan pelantikan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk penjabat Gubernur Papua Maijen TNI Purnawirawan Ramses Limbong SIPMSI serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kehadiran pengurus Muhammadiyah Papua juga menandakan eratnya hubungan antar organisasi Islam di Papua. Dalam pelantikan tersebut, Kiai Haji Syaiful Islam Alpaya GMHI secara resmi ditetapkan sebagai Ketua PWNU Provinsi Papua untuk periode 2024 hingga 2026. Sesuai dengan surat keputusan yang dibacakan. Pengukuhan ini menjadi langkah awal bagi NU Papua untuk melanjutkan kontribusinya dalam menjaga harmoni dan kerukunan di tanah Papua. Dalam sambutannya, Ketua Tanfisiyah NU Papua yang baru Kiai Haji Syaiful Islam Alpayaki menegaskan komitmennya untuk mendukung Polda Papua dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya peran NU sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memelihara kesejahteraan rohani masyarakat Papua. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa kepengurusan kali ini terbentuk dalam waktu yang relatif singkat. Namun, ia optimistis bahwa dengan persatuan dan komitmen bersama, NU Papua akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar ke depan. Polres Sarmi kembali mencatat prestasi dalam upaya pemberantasan narkotika di wilayahnya. Pada Rabu 9 Oktober 2024, Kapolres Sarmi, Kompol Suparmin SIPMH didampingi oleh Kasatres Narkoba Ibda Yulianus Okoserai SH menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis ganja seberat 52,64 gram. Kapolres menjelaskan bahwa satu tersangka berinisial C alias O telah ditetapkan sebagai pelaku. Penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Sarmi pada Sabtu 28 September 2024. Menurut laporan tersebut, seorang pria dengan inisial J diduga terlibat dalam penjualan narkotika jenis ganja di wilayah Nedam Kelurahan Mararena Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi. Saat diamankan, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisi ganja yang dibawa oleh tersangka. Tidak berhenti di situ, Satuan Narkoba Polres Sarmi melanjutkan penyelidikan dengan menggeledah rumah tersangka. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti tambahan berupa satu bungkus plastik bening berukuran besar, dua bungkus plastik sedang dan satu bungkus plastik kecil berisi ganja yang disimpan di berbagai lokasi di dalam rumah tersangka. Tersangka J saat diinterogasi mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Berdasarkan pengakuan tersangka dan barang bukti yang ditemukan, Polres Sarmi telah menetapkan J sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan Polres Sarmi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.